Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mas Gobel di channel Pos Ronda Horor. Pada kesempatan kali ini Mas Gobel akan membawakan sebuah cerita dari teman Mas Gobel sendiri yang bernama Mas Ahmad. Mas Ahmad bercerita tentang pengalamannya mendaki sebuah gunung yang berada di Jawa Tengah. Keanehan-keanehan apa saja yang dialami oleh Mas Ahmad akan segera kita ketahui setelah mendengar ceritanya. Tapi sebelum mulai ke ceritanya, tidak lupa Mas Gobel selalu mengingatkan kepada pasukan jaga malam di luar sana untuk mengeklik tombol subscribe, like, comment, and share video-video dari channel Pos Ronda Horor supaya channel ini cepat berkembang. Budayakan untuk tidak men-skip video ini dan melihat videonya sampai akhir agar kalian tidak salah memahami alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Berjaga dalam ketakutan. Pesan di balik indahnya Sang Andong. Cerita ini terjadi di tahun 2015, tahun di mana aku masih asik bersekolah di sekolah menengah atas yang berada di salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Ahmad, remaja yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Aku dan teman-temanku memang gemar mendaki gunung. Bahkan, sewaktu kami masih bersekolah, sudah lebih dari 10 kali kami mendaki gunung. Tetapi, ada salah satu peristiwa pendakian yang tidak akan pernah kami lupakan. Ya, itulah ketika kami mendaki Gunung Andong, yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gunung yang terkenal cukup bersahabat untuk para pendaki pemula. Gunung yang dikategorikan sebagai gunung pendek dan memiliki pemandangan alam yang luar biasa. Namun, di balik kecantikannya, Andong memiliki sejuta misteri untuk para penikmatnya. Salah satunya yang akan aku ceritakan kali ini. Jumat pagi itu menuju libur akhir semester. Bel istirahat sekolah pun berbunyi. Aku dan teman-temanku semangat menuju ke kantin untuk membicarakan persiapan pendakian kali ini. Kami memang sebelumnya sudah berdiskusi untuk merencanakan pendakian ke Gunung Andong jauh-jauh hari. Rencana pendakian kami ini akan diikuti 9 orang dari geng kami. Ya, walaupun belum semuanya. Di sini aku akan menceritakan dengan singkat mengenai karakter dari tokoh cerita kali ini. Yang pertama yaitu AN. AN adalah ketua OSIS di sekolah kami, berperawakan tinggi besar, dan dialah yang paling bijaksana di antara kami semua. Kami sering memanggilnya Bapak. Yang kedua Aryo, remaja kekinian dengan style kacamatanya, digandrungi banyak wanita-wanita di kelas. Dia juga seorang drummer band yang cukup terkenal di sekolah kami. Kemudian Derian, laki-laki pendiam, berwawasan luas, dan paling religius di antara kami semua. Dia juga adalah anggota Rohis, dan orangnya nggak neko-neko. Selanjutnya Nisa, makhluk kecil, hiperaktif, sering datang telat kalau janjian. Namun dia yang paling care sama temen-temennya. Kemudian Hani, tak kalah hiperaktif, tergolong wanita yang kuat di antara para wanita di geng kami. Dia juga salah satu anggota PMR dan OSIS di sekolah. Feelingnya jarang ada yang meleset, sering bikin kami ketakutan kalau dia tiba-tiba punya firasat buruk. Bahtiar, sering kena bully. Di ulang tahunnya yang ke-17, kami kompak membuat stiker bulian dan ditempel di setiap sudut papan tulis kelas yang ada di sekolah. Dia juga anggota pecinta alam bersama Nisa, paling tahu medan pendakian dan sering jadi leader selama mendaki. Kemudian Misbah, remaja paling rasional dan paling humoris di antara kami semua, paling rame dan paling mengerti bagaimana caranya membuat kami tertawa. Auron, atlet badminton, seorang anggota MPK yang suka beradu argumen dengan anggota OSIS di forum. Dia si paling enteng kalau diajak kemana-mana. Banyak agenda dadakan yang sukses terlaksana karenanya. Dan yang terakhir aku sendiri. Aku cukup friendly, namun banyak yang bilang aku sinis karena belum mengenalku. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Akhirnya, setelah mempersiapkan catatan kebutuhan matang-matang, sepulang sekolah kami langsung berpencar untuk membeli dan menyewa alat yang diperlukan selama pendakian. Hari Sabtu pun tiba. Aku datang paling awal di titik kami berkumpul. Titik kumpul kali ini di depan gerbang sekolah. Jam pada waktu itu menunjukkan pukul 2:30 sore. Sambil menunggu teman-teman yang lain,
aku membeli beberapa tambahan logistik di warung yang berada di samping sekolah. Setengah jam aku menunggu, satu persatu teman mulai berdatangan. Kami memastikan kembali kecukupan logistik dan peralatan sudah sesuai dengan catatan. Setelah lengkap, kami pun berangkat dengan Hani yang membonceng sepeda motorku. Dari mulai berangkat, sebenarnya tidak ada perasaan buruk atau perasaan yang lainnya. Dan karena memang itu libur akhir semester, kami semua berusaha untuk menikmatinya. Namun siapa sangka, kejanggalan mulai terjadi. Setibanya kami di kota Salatiga, pas ketika sepeda motorku ingin menyalip sebuah truk besar di jembatan yang terkenal cukup angker, tiba-tiba rantai sepeda motorku putus. Sedangkan tepat di hadapanku, melaju bus antar kota dengan kecepatan tinggi. Beruntungnya, aku masih dapat mengerem dan menepi. Aku berkata dalam hati, kok aneh, padahal kemarin motorku baru tak servis sama ganti oli, tapi kok pas di sini tiba-tiba bisa putus rantainya. Dengan keadaan jantung yang masih berdegup kencang, tiba-tiba Hani memukul pundakku sambil berkata, hati-hati kalau bawa motor, ini udah maghrib. Mendingan sekarang kita cari bengkel sama musola dulu. Hawa di jembatan ini gak enak banget. Yang mana Hani memang memiliki kepekaan lebih dengan hal-hal seperti itu. Setelah menghubungi teman-teman yang lain, tak lama mereka pun tiba. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil mencari musola dan bengkel untuk memperbaiki sepeda motorku. Baru selepas Isya, sekitar pukul 7:30 malam, kami melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, pukul 9 malam, sampailah kami di basecamp pendakian Gunung Andong. Basecamp Taruna Jayagiri namanya, yang berada di Desa Girirejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setelah memarkirkan sepeda motor, sembari Aryo dan AN membeli tiket retribusi, kami biasa melakukan persiapan ulang untuk memastikan agar tidak ada barang yang tertinggal di dalam jok motor. "Malam mas, mau beli tiket retribusi untuk 9 orang, ucap Aryo kepada petugas penjaga basecamp. "Oh iya siap mas, ngomong-ngomong ini rombongan dari mana ya?" tanya petugas itu. "Kami dari Sukoharjo mas," jawab Aryo. "Kalau malam ini banyak yang naik nggak mas?" tanya Aryo lagi. Lumayan sih mas, dari tadi ada 4 rombongan. Rombongan terakhir tadi naik jam 4:30 sore, jawab petugas basecamp. "Gini mas, mau ngasih tahu aja. Nanti kalau ketemu jalur bercabang, ambil kiri ya. Kalau ke kanan itu untuk ke jalur lama. Sementara kami tutup pakai kayu mas, karena lagi sering hujan, jadi jalannya licin," tambah petugas yang lainnya. "Oh oke siap mas, makasih banyak infonya," ucap AN. Setelah selesai berkemas dan membeli tiket retribusi, kami pun bersiap untuk memulai pendakian. "Oke, kalau udah siap, ayo kumpul di depan, safety briefing sebentar, terus berdoa bareng-bareng," ucapku kepada teman-teman yang terlihat sudah siap dengan carrier-nya masing-masing. Basecamp Taruna Jayagiri ini memiliki pelataran yang cukup luas, dengan spanduk yang cukup besar berisikan informasi rute di depannya. Ada 2 jalur yang tersedia di Basecamp Taruna Jayagiri. Ada jalur lama dan jalur baru. Tetapi pada saat itu, jalur lama sedang ditutup sementara, dikarenakan sering terjadi hujan menyebabkan jalan menjadi licin dan berbahaya. "Walah, pendek banget ternyata, paling sejam juga nyampe," ucap Misbah sambil menunjuk spanduk informasi rute tersebut. "Hus, sembarangan kalau ngomong," AN mengingatkan. "Hehehe, iya pak, canda," jawab Misbah sambil tertawa kecil. Setelah berdoa, kami pun berkumpul dan membuat sebuah lingkaran. "Klasivo! Huah!" Kami berteriak dengan semangat. Teriakan itu menjadi lonceng start pendakian kami. Kami mulai mendaki pukul 10 malam. Dengan barisan kali ini dipimpin oleh Bahtiar yang berjalan paling depan, disusul oleh Auron, Nisa, Hani, Derian, Misbah, Aryo, aku, dan yang paling belakang AN. Trek pendakian Gunung Andong diawali dengan melewati gerbang dan perkebunan sayur milik warga. Setelahnya, kami memasuki hutan yang didominasi oleh vegetasi pepohonan pinus dan pepohonan hutan dengan tingkat kepadatan yang tidak begitu rapat. Setengah jam kami berjalan. Tiba-tiba kami menemukan sebuah jalur yang bercabang.
Di situ, kami sedikit berdebat untuk memilih akan belok kemana. Aku ingat dari spanduk rute tadi. Simpang pertama, kita ambil kanan, baru nanti ambil kiri, jawab Misbah. Bukannya ini harusnya ke kiri? Kalau ke kanan kan jalur lama, sanggah Auron. Katanya jalur lama udah ditutup kayu. Ini nggak ada kayu sama sekali. Mungkin bukan di sini simpangnya, tambah Hani yang juga kebingungan. Gimana Pak? Ambil kanan apa kiri? Tanyaku kepada AN. Ya udah, kita ambil kanan aja, ucap AN. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalur kanan, dengan asumsi setelah bertemu persimpangan yang kedua, kami akan belok ke kiri. Sudah hampir 1 jam kami berjalan, tetapi kami belum juga menemukan persimpangan jalur lagi. Kami malah sering menjumpai turunan dan landaian. Di situ aku mulai berpikir dan curiga, apakah kami salah jalan? Tak lama kemudian, jalan setapak yang tadinya longgar, kian lama kian menyempit, dan banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput gajah yang menghalangi pandangan di kanan dan kiri jalur tersebut. Benar saja, setelah kami melewati rumput gajah tersebut, kami justru dikejutkan dengan adanya tebing bebatuan terjal yang menutup jalur kami. Lah kok malah tebing gini sih? Ini gimana lewatnya coba? Ucap Bahtiar di barisan terdepan. Coba aku naik dulu, sambil mastiin ada jalan gak di atas. Cewek-cewek tunggu di bawah dulu aja, ucap Auron menawarkan diri untuk memanjat tebing batu tersebut. Namun sesampainya di atas, Auron menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa selepas tebing itu sudah tidak ada jalur lagi. Barulah di sini kami sadar kalau kami sudah salah jalan. Oke, break dulu, kata AN. Kemudian kami beristirahat sejenak sambil memikirkan kembali bagaimana bisa kami salah memilih jalur dan malah bertemu dengan tebing bebatuan ini. Setelah beristirahat beberapa saat, kami langsung putar arah untuk mencari persimpangan yang benar. Selama di perjalanan tersebut, aku melihat gelagat aneh Aryo. Semenjak tadi, dia selalu memperhatikan pepohonan yang ada di sekitar kami, sambil sesekali menyorotinya dengan lampu senter yang dipegangnya. Yok, kenapa? Kalau lihat aneh-aneh, biarin aja, tanyaku sambil berusaha menenangkan. Aman bos, biasalah di gunung. Kayaknya banyak yang usil di sini, jawab Aryo. Emang sih, hawanya nggak enak banget di sini bro, tambah AN dari belakang. Memang sedari tadi kami memutar arah, aku dapat merasakan hawa yang berbeda. Rasanya seperti ada yang mengawasi kami dari balik-balik pepohonan di sekeliling kami. Anjir lah, gara-gara bawa air jadi berat banget tasku, ucap Misbah tiba-tiba. Kami pun kaget mendengar Misbah berkata kasar. Tukeran mau? Kamu masih mending bawa tas doang. Beratan karirku kemana-mana. Logistik kita banyak masuk di sini, jawab Auron kesal. Yaelah, santai dong bos, ucap Misbah. Halah, didudukin Mbak Kunti kali tuh. Salah sendiri punya mulut gak dijaga, sindir Nisa. Yaelah Nis, percaya amat sama begituan. Misbah tertawa. Sini-sini Kun, yuk kenalan dulu. Hahaha. Tambahnya, ingat woi, kita ini lagi di alam, bukan di rumahmu, jawab Nisa kesal. Udahlah, fokus dulu aja ke jalan. Udah tahu lagi salah jalan, bukannya mikir malah berantem sendiri-sendiri, bentak Bahtiar kesal. Dengerin tuh Nis, gak usah ngomel-ngomel makanya, ucap Misbah dengan nada mengejek. Tak lama kemudian, sekitar 15 menit kami berjalan, akhirnya kami menemukan sebuah persimpangan jalur lagi. Tapi anehnya, sedari tadi kami tidak merasa melewatinya sama sekali. Namun tanpa pikir panjang, langsung saja kami belok untuk menuju jalur yang menurut kami benar. Semakin lama kami berjalan, jalur yang kami lewati justru semakin terjal dan curam. Pemandangan vegetasi di sekeliling kami yang tadinya berupa pohon-pohon rindang kini telah tergantikan oleh tanaman-tanaman semak khas sabana di pegunungan. Break bentar ya, haus banget, ucap Derian memecah keheningan. Sedari tadi tidak ada satupun pendaki yang kami temui selama perjalanan. Agak aneh memang, karena biasanya menjelang libur sekolah,
pasti akan banyak pendaki yang datang ke Gunung Andong. Di situ kubuka carrierku untuk mengambil beberapa potong gula Jawa yang sudah kupersiapkan dari rumah, untuk kutawarkan kepada teman-temanku yang sedari tadi sudah terlihat sangat menunggu. Takjub aku melihat pemandangan yang tersaji begitu indah di hadapanku. Rasanya seperti duduk di lapangan luas, namun dengan tingkat kemiringan yang hampir 60 derajat. Indah, namun mengerikan karena sangat curam. Sekitar 20 menit kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan sedikit perubahan urutan barisan. Kini kami terbagi menjadi 3 kelompok, tetapi masih saling berdekatan karena jalur sudah semakin fleksibel namun terjal dan curam. Kelompok paling depan yaitu Bahtiar dan Misbah. Di tengah ada Nisa, Hani, dan Derian. Kemudian yang paling belakang ada aku, Auron, Aryo, dan AN. Kayaknya kita salah jalan lagi deh. Kayaknya ini jalur lama, kata Hani. Iya nih, tapi kalau balik turun lebih serem daripada naik. Lagian udah sejauh ini, alhamdulillahnya nggak hujan, jadi jalanan nggak licin. Bentar lagi puncak kok, ucap Auron menyemangati Hani. Iya Han, ini bentar lagi puncak kok. Itu puncak udah kelihatan, ada terang lampu tenda kan? Tambah Nisa. Ini kita udah nemplok kayak cicak, nempel di tanah tapi hehehe, kata Derian sambil tertawa. Karena memang saking curamnya, posisi kita mendaki pada saat itu memang sudah seperti cicak, merayap untuk bisa naik ke puncak, berpegangan pada rumput-rumput ilalang dan pangkal batang pohon-pohon kecil di sekitar kami. Apa mau break lagi? Gak apa-apa kalau capek, gak usah dipaksa, kita pelan-pelan aja, kata AN menawarkan untuk beristirahat. Boleh deh pak, tapi sebentar aja ya. Kalau berhenti-berhenti terus, mau nyampe puncak jam berapa kita? Ucap Misbah dari kelompok depan. Posisi kami pada saat itu memang tidak berkumpul menjadi satu, tetapi masih bisa saling mengobrol satu sama lain. Ayo lanjut lagi, kita udah 3 kali break nih, ucap Misbah dari atas. Ya udah ayo, sahut Derian. Waktu menunjukkan pukul 1:30 dini hari, dan sampailah kami di puncak Gunung Andong. Seketika angin berhembus kencang menyambut kedatangan kami malam itu, seakan meniup setiap butir-butir keringat yang ada di wajah kami, hingga terasa sangat dingin ketika air itu mengalir melewati sela-sela pakaian yang kami kenakan. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh remaja kami yang hanya terbalut oleh jaket seadanya. Tak terasa, perlu waktu hampir 4 jam untuk kami dapat mendaki Gunung Andong. Waktu yang terbilang cukup lama jika dibandingkan dengan waktu normalnya. Setelah menemukan lokasi yang pas dan cukup luas, kami para laki-laki segera mendirikan tenda untuk beristirahat. Tenda sudah berdiri, matras dan sleeping bag pun sudah terbuka. Tetapi beberapa dari kami masih saja belum bisa tertidur. Aku, Auron, Aryo, dan AN akhirnya memutuskan untuk mengobrol di teras tenda sambil menyeduh kopi instan. Di sela-sela obrolan, tiba-tiba Aryo berkata, "Sebenarnya dari tadi banyak yang ngeliatin kita," ucap Aryo. "Ngeliat apaan aja tadi Yok?" kataku sambil mengerutkan dahi. "Ingat gak sih waktu kita putar balik dari tebing batu?" tanya Aryo. "Iya inget. Waktu kesasar di rumput-rumput gajah kan?" ucap AN. "Nah di situ tuh, sebenarnya tadi kita udah dikerumunin banyak pocong," ucap Aryo dengan wajah yang serius. "Ingat waktu aku sering nyanterin pohon-pohon, awalnya emang aku gak terlalu merhatiin. Karena disenterin hilang, disenterin lagi hilang. Tapi akhirnya ada satu momen aku nyenterin dia dan ternyata gak hilang. Dan benar, mukanya gosong, hancur, dan matanya aku lihat kayak copot satu. Di situ baru aku yakin kalau emang kita lagi diliatin sama mereka," tambah Aryo sambil menyeruput kopinya. "Beuh, udah. Gini aja, ceritanya dilanjutin besok pagi aja ya. Takut gak kebangun waktu sunrise, hehehe. Lagian serem juga cerita beginian malam-malam di gunung," ajak Auron agar segera menyudahi percakapan.
Malam itu syukurnya kami tidur dengan nyenyak, tanpa adanya gangguan. Kami serempak bangun karena mendengar bunyi alarm pukul 5 pagi. Kami sengaja memasangnya agar tidak ketinggalan melihat sunrise Gunung Andong yang terkenal sangat cantik. Setelah melihat sunrise, pagi itu kami memasak banyak makanan. Nasi putih dengan abon sapi, orek tempe, tahu goreng, omelet, dan tidak lupa mie goreng instan dengan sayur mayur yang kita bawa dari rumah. Makan di puncak gunung memang terasa sangat nikmat, atau karena memang kita sangat kelaparan. "Gimana tidurnya semalam? Nyenyak nggak?" tanya Derian sambil mengambil beberapa centong nasi. "Nyenyak kok, anget juga, karena bawa sleeping bag sih, hehehe," jawab Nisa dan Hani. "Syukur deh kalau gitu, nggak ada yang aneh-aneh kan?" tanya Auron sambil tertawa. "Enggak kok, nggak ada," jawab Nisa. Sebenarnya aku pengen cerita guys." Aryo menyanggah tiba-tiba. Di situ akhirnya Aryo menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi tadi malam. Ketika ia melihat sekawanan pocong sedang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Tetapi ada satu hal lagi yang ditambahnya. Cerita yang baru juga aku dengar. "Bah, Misbah, aku ingetin sekali lagi ya. Ini kita masih di gunung. Mulai sekarang dan seterusnya, kalau di tempat-tempat kayak gini, jangan sembarangan kalau ngomong," ucap Aryo mengingatkan Misbah dengan tegas. "Ya elah, iya, jawab Misbah cengengesan. "Aku serius woi. Kamu mau tahu kenapa semalam tasmu berat?" "Bener yang dibilang Nisa, pundakmu lagi didudukin. Tapi bukan sama Mbak Kunti, tapi sama makhluk kecil yang kupingnya panjang. Air liurnya netes-netes di leher sama rambutmu," kata Aryo tegas. "Ah, yang bener yo. Tapi percaya nggak percaya sih, semalam aku memang kayak denger suara nafas orang. Kerasa berat banget dari telinga sebelah kananku," ucap Misbah dengan nada sedikit takut. "Nah, bener kan? Makanya jangan asal ngomong. Minimal itu tahu tempat lah kalau bercanda," timpal Hani. Oke guys. Sorry aku kelewatan. Aku janji deh nggak akan ngulangin hal ini lagi," ucap Misbah. Di situ Aryo menjelaskan tentang sosok apa saja yang dilihatnya. Dua sosok makhluk tak kasat mata yang mungkin terdengar sangat familiar di telinga kita. Sosok yang akan selalu membuat bulu kudukku merinding ketika mendengar namanya. Aku mulai berpikir, ternyata gunung indah ini menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Mentari kian lama kian jelas menampakkan wajahnya. Pagi itu keadaan puncak Andong sudah semakin padat oleh para pendaki. Tak kusangka, ternyata pagi ini banyak juga tenda yang berdiri di sekitar tenda kami. Sambil menikmati udara pagi pegunungan, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran puncak. Gunung Andong sendiri memiliki 3 puncak yang saling terhubung dengan jembatan setan, yaitu yang pertama puncak Alap-Alap, kemudian puncak Andong, dan ada juga puncak Makam. Dinamakan puncak Makam karena memang di puncaknya terdapat makam dari salah satu tokoh leluhur yang bernama Ki Joko Pekik. Dia adalah tokoh penyebar agama Islam di daerah tersebut. Dan mengapa disebut jembatan setan? Karena saking sempitnya jalur itu. Jalur itu seperti kurva yang diapit oleh jurang di sisi kiri dan kanannya, yang mana jalur tersebut menghubungkan puncak satu dengan puncak yang lainnya. Setelah puas kami bersantai dan berfoto-foto, kami pun mulai berkemas untuk persiapan perjalanan turun. Waktu itu pukul 1:30 siang saat kami mulai berjalan turun, dengan formasi seperti sebelumnya yang dipimpin oleh Bahtiar di barisan paling depan. Perjalanan turun terasa lebih mudah karena kami melewati jalur baru yang berada di antara puncak Andong dan puncak Makam. Dari situ kami bisa melihat jalur yang kami lewati tadi malam. Barulah aku tahu bahwa dilihat dari atas, jalur itu terlihat sangat-sangat curam. Bahkan aku berpikir jika jalur itu tidak akan mungkin dapat dilewati untuk turun, pasti akan sangat berisiko dan berbahaya. Tak kusangka,
kami bisa melewatinya tadi malam. Dengan ritme perjalanan yang cukup santai, tak terasa sampailah kami di persimpangan jalur yang membuat kami salah jalan tadi malam. Yang mana simpang tersebut menunjukkan arah jalur lama dan arah jalur baru. Tetapi anehnya, simpang yang mengarah ke jalur lama memang sudah ditutup oleh kayu gelondongan dan ditumpuk membentuk seperti sebuah tanggul dengan menggunakan 3 balok kayu. Aku perhatikan dengan seksama, tumpukan kayu tersebut cukup tinggi, cukup untuk membuat kami melompat ketika ingin melewatinya. Kayu tersebut pun kulihat bukan seperti kayu yang baru dipasang, karena kulihat kayu itu sudah tertutup tanah dan lumut di beberapa bagiannya. Aneh, semalam kami tak menjumpai tumpukan kayu itu sama sekali. Aku dan teman-teman memutuskan beristirahat sejenak di simpang jalur itu, sambil sama-sama keheranan dengan apa yang kami lihat. "Ini kan simpang yang semalam?" tanya AN. "Nah ini nih Pak, yang bikin kita salah jalan," tambah Derian. "Perasaan semalam gak ada kayunya deh," ucap Misbah meyakinkan. Ternyata gak cuma aku aja yang heran ya. "Bener kan, semalam pas kita lewat gak ada kayu ini sama sekali," ujarku sambil menunjuk kayu tersebut. "Untung masih dikasih selamat kita bisa nyampe puncak," sambut Bahtiar. "Wah memang bener-bener ya gunung ini, gokil," ucap Auron. Setelah minum air dan meluruskan kaki sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan turun. Hingga tak terasa sampailah kami di gerbang awal pendakian. Sesampainya di base camp, kami kembali beristirahat sambil merapikan perbekalan. Ada yang ke kamar mandi, ada pula yang tidur, dan aku sendiri memutuskan untuk membuat secangkir kopi dan mie instan. Walaupun santai, perjalanan turun kami memakan waktu yang cukup singkat. Kurang lebih hanya memakan 1,5 jam, termasuk waktu yang normal untuk turun Gunung Andong lewat jalur baru. "Mas, semalam habis kita jalan, ada lagi nggak yang naik? Kok kami disalip 2 mas-mas, tapi berani banget nggak bawa senter?" tanya Hani tiba-tiba kepada petugas penjaga base camp. "Waduh, nggak ada tuh mbak," ucap petugas itu. "Ah masa sih mbak? Rombongan mbak itu yang terakhir loh naik dari sini kemarin," jawab petugas yang lain. "Beneran mas, mana dipanggil cuek, cuma diem aja. Padahal kan niatnya cuma mau basa-basi," tambah Nisa. Mendengar hal tersebut, sontak aku, AN, Aryo, Auron, Bahtiar, dan Misbah pun kaget. Kami berenam saling bertatapan satu sama lain. Tak ada satupun dari kami berenam yang merasa disalip oleh 2 orang pendaki tersebut. Tetapi, aku lihat Derian dan Nisa malah tampak keheranan melihat kami. Mereka menjelaskan bahwasanya 2 orang pendaki tersebut berpakaian lengkap khas seorang pendaki profesional, dengan tas carrier besar di punggungnya. Tetapi pada saat Derian, Nisa, dan Hani mencoba menyapanya dan menanyakan mengapa tidak membawa senter, mereka hanya diam dan berlalu begitu saja. Derian mengatakan bahwa kejadian itu terjadi ketika kami beristirahat di lereng, saat terbagi menjadi 3 kelompok. Baru aku sadar, ternyata hanya kelompok tengah saja yang disalip oleh 2 orang tersebut. Ini aneh, tidak mungkin kami tidak berpapasan, karena ketiga kelompok kami hanya berjarak kurang lebih 15 meter. Ini juga mas, sebenarnya tadi malam kami salah jalan. Kami malah lewat jalur lama. Tapi anehnya, kami sama sekali gak ketemu tanggul kayu di simpang itu, lanjut Hani kepada petugas penjaga base camp. "Nah iya mas, malamnya gak ada. Lah kok pas turun tiba-tiba udah ada kayu di situ," tambah Nisa. Melihat kami kebingungan, mas-mas penjaga base camp hanya tertawa kecil sambil mengingatkan bahwa kami diminta untuk tidak sesumbar dan sombong ketika mendaki gunung. Dimanapun gunungnya, hal-hal semacam ini pasti ada. Kita hidup berdampingan dengan mereka, dan gunung itu ibarat rumah bagi mereka. Kita ini hanyalah tamu. Tuan rumah akan selalu berperilaku baik ketika kedatangan tamu yang berperilaku sopan juga. Setelah kami rasa cukup, kami lantas berkemas dan bersiap untuk kembali ke rumah. Di perjalanan pulang, aku seperti mendapat banyak pengalaman yang sangat berharga kali ini, tentang bagaimana semestinya kita dapat menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Kita hanyalah salah satu makhluk kecil dibandingkan dengan megahnya alam semesta ini. Dan ingat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke pasukan jaga malam, gimana nih? Seru atau tidak ceritanya? Kalau Mas Gobel sendiri setuju sama pesan terakhir dari ceritanya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adab sopan santun harus kita terapkan di mana saja. Jadi apakah pasukan jaga malam pernah juga mengalami kejadian serupa di Gunung Andong? Coba share pengalaman horor kalian di kolom komentar kami. Sekian dari Mas Gobel, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, comment, and share video-video ini ke pasukan jaga malam lainnya. So, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.